setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik
pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhanlah penopang bagi orang yang jatuh, Dialah penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang menantimu Tuhan, memberi makan dan kenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, kasih setianya penuh di tiap karyanya. Tuhan pun dekatlah pada tiap orang yang dengan setia berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan memenuhi hasrat orang yang taat, Dia dengar ceritanya dan kan menolongnya. Tuhan pun menjaga yang mengasihinya, namun orang fasik kan dibinasakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian online di GKI Kosambi Baru. Warta lisan kebaktian online Minggu 21 Februari 2021. Pelayan kebaktian. Kebaktian online hari ini dilayani oleh Pendeta Indriati Chandra. Liturgi khusus. Kebaktian online hari ini menggunakan liturgi khusus masa Raya Paskah, yaitu liturgi Prapaskah 1 yang disusun oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Persidangan Majelis Jemaat. Hari ini Minggu 21 Februari 2021 akan diadakan persidangan Majelis Jemaat melalui Zoom pada pukul 13 WIB dipimpin oleh Pendeta Indriati Chandra. Apabila jemaat mempunyai saran atau usul, dipersilahkan untuk menyampaikan kepada majelis jemaat sebelum persidangan diadakan. Persekutuan lansia. Segenap jemaat dan simpatisan lansia diundang untuk mengikuti persekutuan lansia pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021, pukul 10 WIB, melalui saluran YouTube dengan tema
hati sabar, badan segar, hidup lancar, dipimpin oleh Pendeta Indriati Chandra. Sekian warta lisan pada hari ini dan kita akan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih dalam Kristus, kita semua dipersatukan di dalam persekutuan dengan Roh Allah melalui ibadah Minggu Prapaskah yang pertama. Marilah kita memuji nama Tuhan Yesus, Sang Mesias Israel. Kita akan mengawali ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Meski situasi belum membaik, tetapi kita boleh bersyukur karena vaksin sudah diproduksi dan perlahan-lahan kita telah beradaptasi untuk tetap hidup di tengah pandemi ini. Ketika kita menengok ke masa yang lalu, kita melihat bahwa ada banyak hal yang telah berubah. Namun ada satu hal yang tinggal tetap sampai hari ini, yaitu kasih setia Allah kepada kita semua ciptaannya. Allah senantiasa menuntun kita melewati masa-masa yang sulit dan tidak meninggalkan kita dalam lembah kekelaman. Meski seringkali apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendaknya, namun Ia
tetap setia. Mari sejenak kita merenungkan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kami adalah orang-orang yang hidup dari kasih setiamu, ya Allah. Kami dapat bertahan sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Dan selamat dari berbagai pencobaan karena pertolongan-Mu. Namun, kami masih sering hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan egois, kami hendak memonopoli rahmat-Mu. Padahal kami tahu apa yang kami terima dengan cuma-cuma. Seharusnya kami bagi. Dengan angkuh, kami menolak kebenaran sabda-Mu. Padahal kami mengerti, semakin banyak kami mendengar dengan taat, semestinya semakin bijaksana pula hati kami. Dengan mudah kami membiarkan amarah dan kebencian menggantikan cinta-Mu. Padahal kami menyadari kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami lebih dari cukup untuk membuat kami mengampuni. Sungguh Tuhan, kami tidak layak menerima cinta-Mu. Dengan hati yang hancur, kami memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mendiami hati
Kita akan segera memasuki pemberitaan firman pada hari ini. Saudara, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dengan kita terlebih dahulu juga meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kesempatan yang Kau berikan tidak akan berlalu menjadi kesia-siaan. Oleh karena itu, ya Bapa Sorgawi, kami sungguh memohon pimpinan dari kuasa Roh Kudus sendiri yang akan menolong setiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan agar kami juga senantiasa punya sukacita untuk melakukannya. Biarlah kiranya Engkau juga yang akan memimpin hamba-Mu dalam segala kelemahannya, dalam segala keterbatasannya. Biarlah kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan sendiri. Pada saat ini ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarnya dan kami juga siap untuk melakukannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanah perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara kamu, aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian sabda Tuhan. Pada Tuhan
Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, bacaan Injil pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15 ya. Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan juga yang memeliharanya melalui kehidupan sehari-hari. Hosana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini kita memperhatikan akan apa yang terdapat dalam Kejadian 9 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17, maka dari bacaan kita pada hari ini kita akan menemukan bahwa kata perjanjian dituliskan sebanyak 7 kali. Ya, kata perjanjian dituliskan sebanyak 7 kali. Nah, kalau kita berbicara pada saat ini tentang kata perjanjian. Kalau kita berbicara tentang perjanjian, maka itu menunjuk pada kesepakatan bersama antara kedua pihak, di mana kedua pihak yang bersepakat masing-masing terikat pada perjanjian tersebut dan masing-masing harus memenuhi apa yang jadi isi perjanjiannya. Nah, pada hari ini kita kembali berjumpa dengan Allah yang berjanji pada manusia, bahkan juga pada ciptaannya yang lain. Dan dalam hal ini kalau kita lihat keberadaan manusia dan ciptaan yang lain diwakilkan oleh Nuh dan keluarganya. Kita lihat pada saat ini apa yang Allah janjikan kepada kita, kepada Nuh pada waktu itu. Dalam ayat yang ke-11 kita bisa melihat bahwa Allah berjanji bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi.
Lalu apa yang menjadi tanda dari janji Allah itu? Dari ayat yang ke-12 dikatakan, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang lain yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Dan saudara, kalau kita melihat dari ayat yang ke-16, maka pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa perjanjian Allah untuk manusia, bahkan untuk seisi dunia ini, adalah perjanjian yang sifatnya kekal. Dan kasih Allah pun adalah kasih yang kekal, bukan hanya untuk manusia, tetapi kasih Allah adalah juga kasih yang kekal untuk semua yang diciptakannya. Jadi saudara, melalui kitab Kejadian pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah adalah Allah yang janjinya bersifat kekal. Bahwa Allah adalah Allah yang juga tidak pernah ingkar janji. Dan pesan yang terdapat dalam kitab Kejadian itu dikuatkan dalam peristiwa yang kita baca bersama dalam Markus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saudara, kalau kita lihat dari kitab Markus pada saat ini dan kita membandingkan dengan kitab Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di sini memang penulis kitab Markus menyaksikan tentang peristiwa Yesus dicobai oleh iblis itu hanya dengan satu ayat, jadi 12 dan 13 hanya dengan 2 ayat. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita lihat dengan apa yang sudah Yesus alami, kita mengingat benar bahwa Yesus telah dimenangkan di dalam pencobaan yang harus dialaminya setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, kalau kita mengingat akan peristiwa yang Yesus harus hadapi ketika dia berada di padang gurun, saudara dan saya pasti mengingat bahwa Yesus menghadapi setiap pencobaan yang datang kepadanya dengan dia bersikap setia pada perintah Bapaknya. Jadi kalau kita lihat, misalnya ketika Yesus berada di padang gurun, lalu iblis meminta dia untuk merubah batu menjadi roti. Yesus pun mengatakan, ada tertulis. Lalu ketika iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah dengan keyakinan bahwa malaikat-malaikat akan menantangnya, maka Yesus pun menjawab, ada tertulis. Lalu ketika iblis meminta Yesus untuk sejenak saja sujud kepadanya, maka Yesus pun mengatakan, ada tertulis. Nah, saudara, melalui peristiwa di dalam apa yang Yesus alami ketika dia menghadapi pencobaan di padang gurun, maka saudara dan saya, kita semua diingatkan bahwa Yesus dapat melawan pencobaan yang datang. Bahkan Yesus bisa menang dalam menghadapi pencobaan yang harus dialaminya dengan dia menunjukkan kesetiaannya kepada apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Yesus melakukan apa yang tertulis yang sudah ia pelajari. Yesus melakukan apa yang memang terdapat dalam firman Allah yang ia kenal. Dan kitab Markus pun menyaksikan, setelah Yesus menang atas pencobaan, maka dikatakan malaikat-malaikat pun melayani dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita memasuki masa Prapaskah yang pertama di tahun 2021. Kalau saya dan saudara boleh mengatakan, ini adalah tahun yang kedua kita menjalani Prapaskah dalam kondisi kita harus berhadapan, hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19.
yang nampaknya pun masih harus kita hadapi, yang secara manusia mungkin saja membuat kita semakin cemas, semakin was-was, semakin takut dalam menjalani kehidupan pada saat ini. Yang secara manusia kita juga sudah merasakan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 itu semakin terasa, harus kita tanggung dan harus kita alami bersama, dan itu semua membuat hidup terasa semakin berat, membuat hidup semakin menyesakan dada. Bukan hanya untuk manusia yang Allah ciptakan, tetapi juga untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Saudara, dalam kondisi saat ini, firman Tuhan minggu ini mau mengingatkan kita bahwa seburuk apapun, sejelek apapun kondisi yang ada di sekitar kita pada saat ini, kondisi yang sedang kita alami pada saat ini, kita diingatkan bahwa bahwa saudara punya Allah yang telah berjanji akan memelihara kehidupan seluruh ciptaannya, yang tidak akan membinasakan kita, termasuk seluruh ciptaan yang lain. Saudara, pada saat ini saya yakin kita semua merindukan agar janji Allah itu dapat kita alami, dapat kita rasakan, bahkan mungkin pada akhirnya dapat kita rayakan di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya, saudara, pada saat ini? Agar janji Allah itu dapat kita alami, agar janji Allah itu dapat kita rasakan secara nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita terus mau berusaha menjalani hidup yang Tuhan beri, dengan kita merawat kehidupan kita masing-masing, dengan kita senantiasa berusaha agar di dalam kehidupan ini saya dan saudara dapat menjalani kehidupan ini senantiasa selaras, sejalan dengan maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kepada kita dimanapun kita pada saat ini berada. Walau situasi semakin tidak menentu, walau beban kehidupan tak kunjung menjadi ringan, walau secara jasmaniah kita mungkin semakin merasa lemah, semakin merasa lelah, walau jalan yang harus kita jalani pada saat ini terasa berat, walau pada saat ini perahu kehidupan kita sedang dihantam ombak-ombak yang dahsyat, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Miliki terus hati yang tetap mantap, hati yang tetap setia untuk hidup dalam kehendak-Nya. Agar apa? Agar kita pun boleh keluar sebagai pemenangnya. Seperti Yesus juga sudah menang melalui pencobaan yang harus Ia alami di padang gurun. Saudara, pada saat ini kita diingatkan, marilah kita memiliki hati yang tetap mantap, iman dan pengharapan yang tetap teguh, percaya yang tetap sungguh kepada Allah, agar pada waktunya nanti malaikat-malaikat pun pada akhirnya melayani saudara dan saya. Saudaraku, tetaplah kita bersemangat dalam pengharapan. Tetaplah kita beriman kepada Allah dalam kita menjalani jarah kehidupan kita masing-masing pada saat ini. Walau memang tidak mudah, walau memang banyak yang sukar yang harus kita jalani, walau memang banyak yang tidak kita mengerti, yang harus kita alami, yang harus kita tanggung, walau ada banyak hal
yang membuat kita terluka dan sedih. Pada saat ini kita diingatkan ketika kita harus menghadapi semuanya itu, marilah kita mengandalkan Tuhan yang janjinya kekal, yang janjinya dapat kita pegang. Janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, ketika saya mengandalkan kemampuan saya sendiri, maka saya akan kalah, saudara akan kalah, dan hidup saudara dan saya akan menuju pada kehancuran. Saudara, pada saat ini, dalam Minggu Prapaskah yang pertama kita diingatkan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Lihat busur di awan yang kadang nampak seusai hujan. Agar apa, saudara? Agar kita dimampukan melewati semuanya dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kuasa kasih-Nya. Seperti yang kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22 pada saat ini. Kita diingatkan, tetaplah kuat apapun yang harus kita alami dalam kehidupan ini. Tetaplah kuat apapun yang harus terjadi dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang sudah rela mati demi kita. Dan karena kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan maut, Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang hidup, yang dapat diandalkan. Saudara, pada saat ini, biarlah melalui kebenaran firman Allah, dalam kefanaan kita sebagai debu, sebagai ciptaan Allah, marilah kita berusaha untuk tetap setia, bersungguh hati, menjaga dan memelihara kehidupan kita supaya selalu selaras, seturut, sejalan dengan kehendak-Nya. Saudaraku, selamat memasuki masa Prapaskah tahun 2021. Marilah kita menjalani masa Prapaskah ini dengan hati yang lebih yakin, dengan hati yang lebih percaya bahwa kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus adalah kasih setia yang abadi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari umat Allah, bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Dan saya mengajak saudara semua untuk kita menaikkan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Allah telah memberkati kita dengan berkat-berkat yang tak terhitung banyaknya. Ia menemani kita dalam suka dan duka, serta memberi kita kekuatan saat kita lemah. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan seperti yang ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA atas nama GKI Kosambi Baru dengan nomor rekening 593 030 1045. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur ya Bapa, kami panjatkan kepadamu. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa persembahan ini. Kiranya Engkau memuluskan dan memuluskan persembahan ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini agar dapat berguna bagi bersama kami dan demi kemuliaan nama. Terima kasih ya Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita adalah anak-anak Allah yang dilimpahinya dengan kasih setia. Hiduplah di dalam kasih setia Allah
Sebab Allah telah rela mengorbankan anak tunggalnya demi manusia ciptaannya. Maka bangkitlah dari abu tanda keberdosaanmu. Nyatakanlah yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan Allah kita. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jari tangis kami Tuhan, telah memperhatikan hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyak rintangan dan bahaya mengancam, hidup kami bangkitkan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tentulah. Kita bersalin Tuhan, kami bersama berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus, yang korbankan nyawanya, yang dalam Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang dalam Mudah-Mu jadi ciptaan baru. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber cinta kasih kekal, Kristus Sang Penebus yang memulihkan dunia, serta Roh Kudus, Sang Sahabat yang berdiam dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan kasih setia, pemulihan, dan persahabatan, serta memampukan kita untuk memancarkan melalui diri dan hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosana,
Syukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku pun percaya dengan tidak gemetar, sebab Ia kekuatan dan mazmur bagiku. Ia sudah menjadi